Belum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah struktur materi akan menjelaskan tentang radiasi benda hitam. Anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri Yustikari Ardianti dengan NIM 1963036, kemudian Windy Wahyuning Putri dengan NIM 2106031100013, kemudian Adila Anifari dengan NIM 2106031100016, Dia Ayu Tirta Istiqomah dengan NIM 2106031100060, dan yang terakhir Citra Salsa Amanda dengan NIM 2106031100089. Oke, kemudian akan dijelaskan oleh Windy. Silakan. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Yustika telah memberikan saya kesempatan. Bisa di next. Di sini saya akan menjelaskan mengenai radiasi benda hitam dan Stephen Boltzmann Law. Next. Pemijaran merupakan sebuah proses pemancaran radiasi dari permukaan suatu benda padat. Benda hitam yaitu benda yang bentuknya buram dan tidak dapat memantulkan cahaya. Benda hitam dapat disebut sebagai benda yang menyerap seluruh radiasi terminal yang diterima dan tidak memantulkan cahaya, serta tidak memungkinkan cahaya apapun melewati atau keluar dari sisi manapun. Radiasi termal merupakan radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh sebuah benda yang diakibatkan oleh suhu dari benda itu sendiri. Terjadinya radiasi termal yaitu ketika hasil gerak partikel bermuatan listrik yang menghasilkan panas pada atom dibuah menjadi gelombang elektromagnetik. Dengan suhu yang sama, benda akan tetap memancarkan gelombang elektromagnetik dengan gelombang yang bermacam-macam. Total radiasi akan meningkat secara tajam dibandingkan peningkatan suhu pada suatu benda. Secara matematis, besar radiasi yang memancar dari persatuan permukaan sebuah benda hitam dalam suatu waktu akan sebanding dengan pangkat 4 dari suhu termodinamikanya. Secara matematis, persamaan Evan-Boltzmann dituliskan sebagai berikut. P sama dengan Hi per T sama dengan E sigma A T pangkat 4. Dengan penjelasan, pancaran radiasi terminal benda hitam nilai pancaran radiasi termal benda hitam nilai emisivitasnya sama dengan 1, dengan P adalah daya radiasi rata-rata dengan satuan watt. Hi per T merupakan laju energi kalor radiasi dengan satuan watt. Sigma adalah konstanta Stephen Boltzmann dengan nilai 5,67 kali 10 pangkat min 8. Dan A merupakan luas permukaan. T adalah suhu mutlak dan E adalah emisivitas benda dari nilai 0 sampai dengan 1. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan yaitu Wien's Law atau hukum Wiens. Jadi, pada tahun 1893, menurut Wiens ini, jika benda hitam itu dipanaskan secara terus-menerus, akan dapat memancarkan radiasi yang akan menghasilkan puncak spektrum dengan warna yang berbeda-beda. Warna yang berbeda-beda ini dihasilkan karena beberapa faktor, yaitu yang pertama ada panjang gelombang, dan juga panjang gelombang ini akan bergeser sesuai dengan suhu benda. Jadi, jika suhunya rendah, maka radiasi yang dipancarkan akan memiliki intensitas yang rendah juga, sehingga tidak ada cahaya radiasi yang terlihat atau terpancarkan. Wiens juga mengatakan bahwa panjang gelombang pada puncak spektrum itu
berbanding terbalik dengan suhu mutlak benda. Jadi, panjang gelombang dikali dengan massa sama dengan C per T, dengan C merupakan konstanta pergeseran Wiens. Di sini juga disebutkan bahwa rapat energi radiasi maksimum juga berbanding lurus dengan 1 per T atau 1 per suhu. Jadi menurut teori Wiens ini, gelombang elektromagnetik dapat diemisikan oleh osilator muatan-muatan listrik. Jadi panjang gelombang pada titik maksimum atau panjang gelombang maksimum ini bergeser menuju panjang gelombang pendek jika temperatur absolutnya dinaikkan. Jadi dapat disimpulkan perkalian antara Xmax dengan T atau suhu adalah mendekati konstan. Jadi dapat disimpulkan bahwa konstan sama dengan T atau suhu maksimum dikali dengan panjang gelombang atau lambda. Baik, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Tirta Ayu. Baik, yang selanjutnya yaitu Rayleigh-Jeans Law. Next. Ketidakakuratan hukum atau formula Wien mendorong Rayleigh-Jeans untuk mengembangkan gagasan-gagasan lain. Dengan berpedoman pada teori gelombang elektromagnetik, Rayleigh-Jeans menyatakan jika osilator pada dinding rongga benda hitam berada pada kesetimbangan, maka rapat energi radiasi persatuan volume diperoleh sebesar E dikali lambda sama dengan 8pi dikali K dikali T per lambda. Namun, gagasan atau hukum Rayleigh-Jeans juga tidak sesuai dengan data hasil eksperimen. Gagasan atau hukum Rayleigh-Jeans hanya dapat digunakan pada daerah yang mempunyai panjang gelombang besar dan tidak dapat digunakan pada daerah dengan panjang gelombang pendek, yaitu pada daerah sinar ultraviolet. Fenomena ini dikenal dengan istilah bencana ultraviolet. Gagasan Rayleigh-Jeans memberikan prediksi bahwa besar energi radiasi akan tak terhingga pada daerah dengan panjang gelombang kecil atau daerah ultraviolet. Hal ini memberikan konsekuensi bahwa bumi kita akan sangat panas mengingat bumi selalu dipenuhi oleh sinar ultraviolet yang memiliki energi atau intensitas tak terhingga, akan tetapi gagasan ini tidaklah benar-benar terjadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Adilah. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang solusi Planck. Planck memberikan solusi bahwa energi elektromagnetik tidak bisa diradiasi atau terserap dalam jumlah yang tak terhingga atau sembarang, namun jumlahnya terkuantisasi untuk menemukan energi kuantum yang bergantung pada frekuensi. Next. Selanjutnya yaitu contoh soal yang akan dijelaskan oleh Mbak Yustika. Oke, selanjutnya yaitu contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan kuanta energi yang terkandung dalam sinar dengan panjang gelombang 6.600 Armstrong jika kecepatan cahaya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second dan tetapan Planck ada sebesar 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 Joule second. Oke, pembahasannya untuk menentukan energi yaitu rumusnya Hc per lambda, dimasukkan nilai hanya 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule second dikali dengan kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, kemudian dibagi dengan panjang gelombangnya yaitu 6.600 Armstrong dan dihasilkan energi sebesar 3 kali 10 pangkat negatif 19 Joule. Oke, next. Untuk soal yang kedua yaitu panjang gelombang cahaya yang dipancarkan oleh lampu monokromatis 100 watt adalah 5,5 kali 10 pangkat negatif 7 meter. Partikel cahaya per second yang dipancarkan sekitar
Untuk yang pertama diketahui dayanya sebesar 100 watt. Satuan watt jika diubah menjadi joule akan menjadi 100 joule per second. Dengan energi 1 foton, energi rumusnya yaitu Hc per lambda, kemudian dimasukkan nilai ketetapan Planck dan juga kecepatan cahaya, seperti pada sebelumnya. Kemudian dicari banyaknya pancaran partikel cahaya dalam satuan per second, yaitu 100 joule dibagi dengan ketetapan Planck dikali dengan kecepatan cahaya, yaitu 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 joule second dikalikan dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, kemudian dibagi dengan panjang gelombang, yaitu 5,5 kali 10 pangkat negatif 7, dan didapatkan pancaran partikel cahaya sebanyak 2,8 kali 10 pangkat 20 foton. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.